Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Ranti dengan nomor NIM 1872050094 dari Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ardin SPD MPD di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, di sini ada sejarah lahirnya aliran esensialisme. Kita simak baik-baik ya. Esensialisme muncul pada zaman Renasensi. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Dengan demikian, Renasensi adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikiran esensialisme. Karena timbulnya di zaman itu, esensialisme adalah konsep meletakkan ciri modern. Aliran muncul sebagai reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Itulah sejarah dari lahirnya aliran esensialisme. Kita lanjut ke pengertian dari filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme yang berarti aliran. Jadi, esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Itulah pengertian dari filsafat pendidikan esensialisme. Kita lanjut, di sini juga ada tokoh-tokoh dari filsafat pendidikan esensialisme. Di sini saya akan mencantumkan yang pertama William C. Begley yang berpendapat bahwa filsafat pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri, yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatian, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan. Orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka, kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah berpendapat dari William C. Begley. Yang kedua ada dari Johann Friedrich Herbert, berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu menyesuaikan dengan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses tercapainya tujuan pendidikan menurutnya yaitu dengan cara pengajaran pembelajaran. Itulah pendapat dari Johann Friedrich Herbert. Yang ketiga ada dari William T. Harris, berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan terbentuknya realitas berdasarkan susunan yang tidak terletakkan dan bersindikat ke kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai turun-temurun dan menjadi penuntut penyesuaian orang pada masyarakat. Itulah pendapat dari William T. Harris. Dan yang keempat di sini saya akan mencantumkan Johann Friedrich Froebel yang berpendapat bahwa anak sebagai makhluk yang berekspresif, kreatif, dan tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri yang murni dan sesuai dengan citra dirinya. Itulah dari macam-macam tokoh yang mengemukakan.
Di sini ada peran, yaitu yang pertama ada peranan sekolah. Menurut esensialisme, sekolah berfungsi untuk warga negara supaya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua ada peranan aliran esensialisme sebagai sakoguru dalam kebudayaan modern, sebagai pemeliharaan kebudayaan atau warisan kebudayaan. Di sini ada yang pertama pandangan antilogi esensialisme. Ontologi filsafat pendidikan, idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat teleologis dan idealistis. Pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Yang kedua, pandangan epistemologi esensialisme. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan halaman pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual, yang dapat menuntut kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan semacam itu tidak semata-mata terkait kepada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Sedangkan aspek aksiologi menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistis. Ketiga, ada aparat idealisme pada pengetahuan. Di sini aparat idealisme ada personalisme adalah manusia bahagia dan rasio Tuhan yang maha sempurna. Aparat personalisme adalah manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu hal dengan kesadaran jiwa tanpa adanya pengalaman. Lanjut. Yang keempat, ada tipe epistemologis realisme. Yang pertama, teori menurut idealisme. Ada menyatakan bahwa hukum-hukum efisiensi adalah hukum kosmos. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah teori menilai idealisme modern, teori sosialisme idealisme, teori estetika. Dan ada juga teori menilai menurut realisme. Yang tadi menurut idealisme ya. Yang sekarang teori menilai menurut realisme, yaitu menyatakan bahwa sumber-sumber pengalaman manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Teori ini melahirkan estetika determinisme, teori sosial realisme, teori estetika. Itulah yang hanya saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.